Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada malam hari ini kita kedatangan tamu kita yang bernama Bapak Muhammad Hidayatul Hadi. Bapak Muhammad Hidayah Hadi. Hidayah Hadi. Oh, Muhammad Hidayah Hadi. Dan kelahiran itu di mana? Di Lumajang. Lumajang. Kota Pisang. Di Asli kota, Lumajang. kota. Iya, di kota. Tanggal berapa? Lumajang tanggal 16 April 16 April 1998. 1998. Masih muda ya. Jenengan berapa, Pak? Sama. Kalau saya ya sekarang masih umur 19 ya. Masih baru, Masih muda ya. masih baru lulus Oh, SMA iya. ya. Dulu tapi yang 11 tahun. Berapa tahun yang lalu itu, Pak? Iya, beberapa tahun yang lalu sudah. Iya. Dan saya dengar-dengar jenengan itu dulu pernah kuliah di Universitas Malang. Iya, betul. Di Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. Kalau- Lulusan apa? S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PKN, kalau sebutannya itu PPKN atau PKN. PKN. Iya. Masih belum S2 ya? Belum. Apa ada rencana? Rencananya ada, cuma rencananya kapan itu belum Oh. tahu. Itu tergantung dari apa ya, nanti takdir. Saya juga Amin, insya Allah. ada rencana juga. Oh gitu. Mulai dari dulu bahkan ini sampai sekarang masih belum Belum terlaksana atau belum? belum terlaksana ini. Kemarin pernah ada tawaran itu, tapi ada kendala. Ya memang itu bukan rencana Tuhan berarti. Tapi masih ditakdirkan untuk berada di sini. PKN. Jenengan di sini jadi guru ya, MTs 2 ya. Iya. Mulai tahun berapa? Mulai tahun saya masuk itu bulan Juli 2022. 2022. Ya, masih Juli, tahun masih kemarin. Iya, betul. Berarti masih belum nyampe 1 tahun. Belum. Kurang 4 bulan lagi lah, Pak, kira-kira. Kurang 4 bulan. 3 lagi. bulan, 3 bulan lah. 3 anggapannya. bulan. Ya, sekarang 1 mau tahun. April kan. Mengajar di kelas berapa? Kalau semester gasal kemarin itu kelas 7 sama kelas 8 putra. 7 sama 8. Ya. Kalau semester 2 ini sekarang kelas 7 putra sama kelas 7 putri. Oh, Cuma enggak semuanya. sama putri. Cuma putri itu 3 kelas, putri 2 kelas, putra 3 kelas. Sekarang gimana? Masih bujang? Sekarang iya. Oh, Saya masih. mau bilang iya itu agak berat ya. Oh. Masih bujang ya? Iya, Pak, masih. Bagus ini, Itu. bagus. Pendidikan sudah bagus. Guru, seorang guru masih bujang. Siapa yang mungkin ada yang mau daftar ini? Nanti ajang cari jodoh ini nanti jatuhnya. Ada yang ini, cari Pak. jodoh ini. Ya, saya juga bujang sih. Aduh, sama. Kita ya. Sama berarti. Aliansi ya. Sama-sama bujang. Baik, kita akan masuk pada pembahasannya. Siap. Sebenarnya ini sudah banyak terjadi. Sekarang kan bertepatan dengan bulan Ramadan, Iya. bulan puasa. Dan semua umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa bagi yang tidak memiliki halangan dan juga mampu melakukannya. Iya. Tapi terkadang saya sering melihat sekarang ini banyak sudah, apalagi di perkotaan ya, Nah. banyak orang yang makan, minum, itu banyak Waktu puasa ya, Pak. Bahkan itu pun ketika orang tidak berpuasa kan, Iya. orang tidak berpuasa baik karena udzur maupun apa itu harus menghormati yang berpuasa. Jadi tidak boleh makan di tempat-tempat umum,
menghormati. Tapi sekarang ini kok banyak bahkan tidak memiliki halangan apa, entah karena faktor apa itu, mungkin orang-orang muda maupun tua itu banyak itu. Bagaimana itu untuk apa ya, zaman sekarang ya, keadaan zaman sekarang menurut jenengan itu apa? Zamannya itu yang seperti apa memang generasinya apa seperti apa? Ya baik, kalau menurut saya itu zaman sekarang atau zaman now lah istilahnya. Iya. Zaman now ini kan lebih apa ya? Kalau dibandingkan zaman-zaman sebelumnya yang saya rasakan itu lebih Kita masih kecil dulu ya. masih ya sebenarnya emang ada Pak, kalau dulu memang pernah Tapi ya. nggak banyak ya, Iya, mungkin tapi nggak kalau semangat ya. sekarang itu menurut saya apa-apa itu lebih ke diekspos gitu kan Pak. Kayak wah gitu kan. Kalau saya nggak Kan puasa lebih bangga kayaknya ya. iya ya, Di kayaknya HP gitu nah, makan ketika bulan puasa. iya. Jadi kebanggaan. Iya, kadang saya di grup WA itu kan ada kayak komunitas iya. itu. Jadi orang itu siang-siang itu kok share Siang bolong. iya, share secangkir kopi gitu kan, nggak etis kan. Iya. Di-share di grup yang isinya ya mungkin rata-rata kan orang puasa, orang muslim. Juga orang berpendidikan juga banyak. Iya ya pastinya. Apa menurut saya itu kenapa gitu, karena orang-orang itu cenderung suka hal-hal yang berbau apa? Pujian menurut saya. Masih suka dipuji. Masih Iya. suka dianggap wah keren gitu kan biasanya. Wah keren. Salah kaprah. Padahal kerennya di mana kan gak semuanya orang itu. paham itu kan. Apalagi anak-anak. Wah, anak-anak pulang sekolah, ini kan masih sekolah kan. Iya. Setelah ini pulang sekolah beloknya nggak ke rumah tapi ke warung kopi misalkan. Warung kopi pesen kopi. Sama kadang kalau ada rokok ya pesen rokok kan. Ya sudah, duduknya nggak di depan biasanya kan Pak, kadang ada kan di belakang itu ada. Iya. Biasanya kan seperti itu, mampirnya ke warung kopi bukan ke rumah. Terus buat story gitu kan biasanya anak-anak Biar itu, dibilang anak-anak keren muda. ya. Iya, saya juga zaman saya itu nggak seperti itu kan. Kalau pulang ya pulang, kalau ngopi ya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu diekspos lah Pak. Istilahnya Iya, ya buat kayaknya diri agak sendiri sama. saja gitu lah ya. Kalau dulu kan mungkin di di desa jenengan juga Iya. sama mungkin. Kalau ada yang nggak puasa, istilahnya mokel lah, mokel itu. Itu bahkan jangan sampai kelihatan temannya kan. Oh iya. Oh itu. Di depan temennya ya. Iya, di depan temannya. Selesai itu anak itu. Iya. Malu pastinya. Sudah besar gak puasa. Kalau sekarang ini Enggak kayaknya Pak. bahkan itu jadi kebanggaan tersendiri kayaknya. Iya, betul. Bisa seperti itu mungkin. Anak-anak remaja itu cenderungnya kan apa ya, kena sering butuh apa, perhatian gitu Pak. Butuh perhatian. Jadi pingin diperhatikan lah sama temennya, sama orang yang lebih tua biasanya. Kadang itu kalau diingatkan atau ditegur, sekarang itu malah kayak nantang gitu kan kadang Pak. Iya. Saya itu ada di rumah itu anak-anak muda itu banyak. Masih SMP, SMA itu banyak. SD, wah SD banyak lagi Pak di rumah. Itu kalau ditegur, kalau istilahnya itu bantah kan gitu. Kayak dikasih tahu malah ngasih tahu balik. Itu kan kadang kita mau apa ya, mau kayak gregetan gitu kan. Iya. Gitu akhirnya nahan kan. Aduh anak-anak ya apa gini, susah ngasih tahu. Itu kalau menurut saya itu dari ini Pak, pegangannya tiap hari itu kan HP. Anak-anak itu HP, pagi HP, siang pulang sekolah HP, malam HP itu. Tapi ya memang benar pengaruh terbesar memang HP. Iya. Tapi andai
bisa untuk mengatasinya, mungkin bisa diambil kemanfaatannya, mungkin manfaatnya besar sekali itu. Iya. Bahwa HP ini bisa diisi dengan kitab kan, Iya. juga Al-Quran, Bisa, iya. bisa buat dzikir, dengarkan sholawat, Iya, itu bisa. bagus sebenarnya. Sebenarnya banyak manfaatnya, cuma anak-anak itu kan belum tahu arahnya. Oh, ini sebenarnya bisa dibuat seperti ini bisa dibuat baca Al-Quran, kita bisa buat lihat YouTube misalnya. Lihat YouTube kan nggak melulu soal tontonan film misalkan, bisa tutorial apa menggambar kaligrafi kan ada, terus tutorial azan kan ada, itu tutorial azan. Iya. Kan Kemarin banyak itu Mas, itu macamnya di manfaatnya YouTube itu. besar juga, karena kemarin ya saya di bazar itu jual piscok gitu, saya lihat tutorialnya di YouTube itu. Iya, itu kan Jadi, termasuk manfaat iya juga. kan manfaat itu, saya nggak Ada- belajar ke orang, lihat di YouTube jualan itu. Iya, kalau anak-anak itu jarang merhatikan hal yang seperti itu, Pak. Kadang Nah, itu. buka YouTube, tontonannya bukan hal yang banyak manfaatnya, tapi lebih Bukan ke hal yang positif ya. iya, lah banyak yang negatifnya malah yang ditonton kan. Memang sekarang itu memang seperti itu ya. Mengenai hal itu kan, pelajar itu kan banyak sekarang ya. Kalau di pondok pesantren mungkin bisa terjaga, mungkin mengenai HP ini mungkin bisa terjaga kan. Iya. Tidak usah orang tuanya, kamu jangan pegang HP, jangan melihat TV. Kalau ke pesantren kan mungkin sudah terjamin kan. Iya. Di pesantren nggak boleh pegang HP, nggak boleh lihat televisi, mungkin sudah terjamin. Nah, sekarang yang di luar pondok pesantren, bukan kesemuanya ya, tapi memang sekarang sudah zamannya kan memang seperti itu. Tidak semua orang itu yang sekolah atau belajar di luar pondok pesantren itu bukan jelek, tapi memang kebanyakan seperti itu. Sedikitlah yang bisa menahan diri sendiri. Bahkan di pondok pesantren pun juga ada anak yang masih terbawa ketika pulang, masih terbawa arus di luar, pengen kelihatan, oh seperti ini keren, rambutnya diwarnai merah. Iya, kalau pulang Pulang libur gitu. gitu kan, iya biasanya. Ini tren masa kini, katanya tren masa kini. Iya. Mobil, sepeda Sepeda motornya motor dimodif. Nah, seperti itu kan sebenarnya Iya, seragam. ada. Itu menurut jenengan itu bagaimana pelajar yang di zaman sekarang itu, menurut pandangan jenengan itu bagaimana? Apakah memang sekarang itu tidak bisa untuk dihentikan sama sekali? Kalau menurut saya hal-hal seperti HP itu kan memang kalau nggak kita paksa dari diri sendiri itu kan susah. Kadang kita paksa, misalkan saya maksa, ada ponakan itu masih kecil itu sudah pegangannya kan HP. Pegangan HP kalau diambil HP-nya itu kan pasti rewel. Iya. Nah, kalau rewel itu anak kecil, anak Nangis sekarang ya? nangis. Kalau anak yang remaja lah istilahnya, SMP, MTS, itu ya apa ya? Kalau kita ambil itu kayaknya kita terlalu membatasi gitu loh, Pak. Iya. Karena anggapannya orang tua sekarang dibelikan HP anaknya itu buat supaya sama, biasanya sama kayak teman-temannya. Terus supaya Kasihan gitu ya, kalau kasihan. nggak sama. Biar samalah sama teman-temannya. Kalau Biasanya sampai kalau orang tuanya mampu diberikan sepeda Ah, motor itu. gitu kan. kalau nggak dituruti itu yang biasanya Itu menimbulkan apa? Bisa jadi ke kriminal gitu, Pak. Kalau sekarang itu. Nah, kalau anak-anak itu kalau nggak dituruti kan biasanya apa ya, Pak? Berontak, akibatnya larinya ke hal-hal yang negatif. Itu yang bahayanya kalau kita terlalu membatasi kan biasanya seperti itu. Cuma kalau kita tidak membatasi, itu tadi nanti jadinya pulang dari pondok pesantren, HP dikasihkan, sepeda dikasihkan kontaknya, terserah mau diapakan, HP nggak pernah
dicek mungkin tanpa membatasi. tanpa membatasi, sudah diloskan gitu aja sama orang tuanya kan. Orang tuanya pasti nggak tiap hari kan ngecek kamu lihat apa, terus story WA mungkin posting apa, itu kan jarang kan seperti itu lah. Itu yang bisa menimbulkan apa ya Pak, sesuatu yang percuma. Kalau dari saya, menurut saya itu percuma kalau setelah lepas pulang dari pondok ini kita itu melakukan hal-hal yang negatif, itu kan sia-sia gitu loh Pak akhirnya kalau nggak dijaga gitu kan. Ketika di pondok itu kan belajar ilmu agama. Betul. Nah ketika pulang itu kita terapkan apa diterapkan yang kita gitu dapat. Lah yang bahaya kan kalau tidak diterapkan tapi malah menggunakan teknologi. Misalnya kan teknologi di pondok itu kan agak terlalu ya Pak, HP kan terlalu dibatasi kan. Kalau pulang itu takutnya terlalu terlena sama teknologi, terutama HP dan lain-lain. Itu seperti itu. Dengan bisa jadi itu kalau tidak dibatasi, HP dilepas, dibelikan sepeda motor. Oh karena anak saya mau mondok, dibelikan sepeda motor, dibelikan HP. Gak balik itu tahun lagi. Balikan gak mau. Hanya seperti itu. Kadang gitu ya, ada yang pertama pokoknya kalau saya mondok harus belikan sepeda motor. Kamu mondok nak, nggak mau. Akhirnya kalau kamu mondok saya belikan sepeda motor. Akhirnya diberikan sepeda motor beneran. Nah, ke pondok berikan sepeda motor, pulangan sepeda motor. Mau balik gak balik karena punya sepeda motor, karena sudah terlena itu tadi ya. Iya makanya HP sama teknologi lah istilahnya. Teknologi itu kalau terlalu mengikuti tanpa bimbingan itu anak-anak nanti jadinya kebablasan gitu kan Pak. Kayak menggunakan sosmed IG, WA, yang rame sekarang kan TikTok. Itu TikTok. IG saya nggak punya. IG berarti saya IG, Facebook saya nggak punya. Berarti itu harus dibuat itu supaya menarik jodoh. Kalau WA ada. TikTok ada. Cuma buat lihat-lihat. Nah berhubung itu tadi lihat-lihat itu kan, kalau anak-anak sudah mengenal TikTok terus lihat-lihat TikTok, itu kan biasanya di TikTok itu kan random kan, hal-hal random sekali Pak. Kita scroll terus, tapi saya nggak punya sebenarnya. Cuma saya lihat aja bagus gitu. bagus ini Scroll TikTok, kalau orang tua misalkan pasti bisa nyaring gitu kan istilahnya ini cocok skip gitu kan. Kalau anak-anak muda biasanya masih labil itu kan, ini kok diteruskan, akhirnya kok menarik, akhirnya diteruskan. Akhirnya sampai dari situ menemukan hal yang menarik menurutnya, mungkin bisa malah di search lebih banyak lagi keluarnya nanti kan. Iya kalau di search itu yang hal-hal positif, kalau yang negatif itu kan lebih bahaya lagi. Sudah habis. Sudah diberi HP, kuota dibelikan. Apalagi anak-anak sekarang bukan kuota lagi. Oh iya, wifi sekarang. Wifi sekarang yang sudah tanpa batas itu kalau wifi. Apalagi yang mau diperdebatkan kalau wifi. Itu yang banyak kalau itu. Soalnya wifi kan sekarang murah, wifi rumah ini. Jadi kayaknya banyak itu kalau wifi. Itu saya nggak bisa bayangkan kalau anak-anak. Ini zaman sekarang. 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Bagaimana anak-anak kita? Betul sekali. Ini zaman now itu zaman now yang sekarang 2023. Padahal belum di now yang kita kecil dulu tidak ada kan namanya HP kayak gini. Belum ada. Belum ada kan? Saya SMA itu masih menggunakan HP yang pencetan itu Pak. Tilut-tilut itu. Iya tilut-tilut. HP Nokia. Tahan banting. Iya Pak. Kalau nggak pecah matot itu nggak bisa. Nggak bisa dihidupkan itu sudah wes, nggak ganti. Itu 2015 itu saya masih menggunakan HP HP yang tombol ya, bukan yang layar sentuh seperti sekarang, bukan. Dulu itu yang populer itu HP
yang berkamera itu HP ketupat itu. Oh itu ada. Iya, Iya itu itu. kan yang HP-nya orang mahal biasanya itu. HP-nya orang kaya itu. Iya, di TV-TV ada HP ketupat, HP ketupat. Yang lain sekarang sudah banyak Android. Sudah banyak mengakses sesuatu apa itu. Kalau diambil manfaatnya ya enak sebenarnya. Iya enak sekali. Tapi ya memang tergantung orang tua yang harus membatasi ya. Iya, bisa Dari jadi hal seperti itu. Ya Jadi- bukan orang tua saja, cuma kita sebagai apa ya, saudara lah istilahnya. Iya. Saudara, kalau kita punya ponakan, kita punya adik, ponakan, terus ya tetangga lah yang usianya lebih muda dari kita, itu ya kita apa ya, sebisa mungkin dibantulah mengarahkan untuk menggunakan HP itu lebih untuk penggunaan yang lebih positif gitu. Mengenai tentang itu ya. Pendidikan anak itu ya. Pendidikan karakter itu yang paling penting itu kan. Menurut jenengan itu sebenarnya bagaimana cara mendidik anak yang baik itu? Meskipun kita sama-sama belum pernah punya- ya, Iya, tapi dari jenengan kan dari pendidikan ya. Dari bidang pendidikan Pancasila juga apa-apa itu kan sedikit banyak jenengan pengalaman dulu bagaimana ketika jenengan sharing ketika berkuliah di Malang, UM ya, Malang ya. Mungkin banyak dari teman-teman jenengan kan pasti banyak juga yang kuliah juga sudah berkeluarga kan. sudah ada. Iya. Itu kan pasti kan pernah mengambil pengalaman dari mereka ya. Iya, betul. Iya. Itu bagaimana sebenarnya ketika mendidik anak yang benar mungkin nanti bisa diterapkan oleh rumah tangga, oleh bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Nanti bisa bagaimana yang benar ini sebenarnya. Oke, baik. Menurut pandangan jenengan. Kalau menurut saya itu kan anak-anak itu ada batas usianya kan biasanya, Pak. Iya. Kita ambil rentan rentan sekolahnya aja, pendidikannya aja. Ada yang MI, SD atau SMP, MTS dan SMA mungkin. Kalau ngomong-ngomong soal pelajar ini kan orang dewasa juga termasuk pelajar kalau mereka itu dalam masa studi misalkan ya. Kita bisa mulai dari ini aja anak-anak mungkin SD lah. Kalau anak SD itu ini dalam rangka puasa ya Pak, istilahnya masih dalam lingkup puasa Ramadan. Mungkin kalau anak SD itu kita diberikan semacam perintah tapi juga diberikan reward. Nah itu biasanya yang anak-anak paling suka itu reward itu. Iya. Kalau puasa gini aja, kalau sebelum balik itu kan nggak wajib kan Pak puasa. Iya, nggak wajib. Bisa tapi kita libatkan anak-anak ini buat belajar. Buat belajar puasa. Misalkan bangun sebelum jam 2 misalkan boleh. Ayo ngaji Kan itu gitu. harus mulai dari dini itu kan kalau kebiasaannya. nggak gitu kan nanti anak-anak itu Nggak terlena Kalau nanti sama sudah waktunya. besar ini sulit nanti. Sulit, terlena sama hal-hal yang yang terlalu leha-leha gitu lah. Yang terlalu enak lah. Terlalu nyaman gitu kan. Iya. Kalau nggak dibiasakan misalkan ayo bangun jam 3. Untuk anak laki-laki ayo jam 3 misalkan sholat sunnah. Atau jam 3 ngaji sama bapak gitu kan, sama mas. Kalau masih punya adik ayo bangun jam 3 nanti malam ngaji. Terus kalau anak perempuan misalkan ayo jam 3 bantu ibu nyiapkan sahur gitu kan. Itu termasuk pembelajaran juga kan nanti supaya anak-anak itu terbiasa. Semakin dewasa itu semakin nggak kaget dan terbiasa dengan hal-hal yang semacam itu kan. Terus ngomong puasa lagi bisa dilibatkan puasa kan, tapi nggak harus full, misalkan full sampai jam 5:30 kalau sekarang sampai jam 5:30 kan nggak harus. Ya nggak apa-apa, itu sebagai bentuk pembelajaran saja kan, ini belum terbiasa kan anak-anak itu.
Jadi sahur sama bareng-bareng. Nanti bukanya kan nggak harus jam 5:30 maghrib, itu kan nggak harus seperti itu. Tapi biasanya anak-anak itu bisa kita kasih pancingan, Pak. Iya. Kita kasih pancingan, nanti kamu kalau misalkan begini, nanti kalau kamu puasa, kalau full, saya bapak atau mas belikan ini apa mainan. Nah, Belikan mainan. baju. Belikan baju, nah, belikan baju. Yang positif aja hadiahnya, jangan yang apa yang terlalu apa? Ekstrim. Ya ekstrim. Jangan dibelikan rumah juga kan. Kalau mampu kan. Wah, enggak apa-apa, itu investasi. Nah. Jadi ya itu, misalkan tadi nanti kalau puasanya full sampai maghrib atau sampai jam 12 siang, nanti saya mas atau bapak belikan ini baju lebaran 2, enggak 1, 2 gitu. Iya. Beneran pak gitu, pasti bilang gitu. Iya beneran gitu. Coba kita berikan reward kecil aja. Kalau anak-anak itu biasanya seperti itu mau. Terus bisa lagi contohnya itu ini makan sahur dan berbuka itu pakai menu kesukaan biasanya. Nah, ini anak-anak SMP pun suka, anak-anak besar seperti orang-orang tua seperti saya itu kalau makan atau sahur sama buka sama makanan favorit itu kan pasti meningkatkan semangat gitu kan. Apalagi kalau puasa ada makanan disediakan, waduh itu menu kesukaan saya, itu pasti makin semangat, besoknya pasti minta lagi tuh kalau anak-anak itu seperti itu biasanya. Kalau puasa besok saya belikan es krim, nah itu nanti bukanya saya berikan es krim yang besar. So itu pasti dijamin itu, kalau terutama anak-anak SD itu suka sekali seperti itu. Atau berbuka nanti dengan ikan ayam goreng gitu. Ya kita menyesuaikan aja anak-anak, cuma kadang ya kalau memang nggak nurut itu pasti ya kita butuh yang namanya apa punishment atau hukuman gitu pastinya. Cuma ya jangan sampai mengarah ke kekerasan fisik kan, ala kadarnya. Iya, kita semacam ini aja apa kayak gertakan gitu, kalimat saja Pak, nggak perlu sampai beneran mukul atau beneran kayak seperti itu ya. Nanti kalau kamu itu tidak puasa hari lebaran tidak saya belikan baju gitu bisa. kan. Nanti kamu nggak diajak ke rumah nenek gitu, bisa. Tidak boleh ikut ayah. Iya, nggak boleh ikut silaturahmi. Nggak dapat ini apa THR. Wah, itu pasti THR. Itu. Pasti langsung moodnya langsung rusak itu, Pak. Tapi memang perlu seperti itu. Ya, kalau menurut jadi saya perlu. Tidak semua hal itu harus dengan kekerasan. Ya, betul. Bisa dengan kita memberikan reward pada anak-anak kita, karena hal itu memang disukai oleh anak-anak. Iya, sepengalaman saya itu pas ngajar itu anak-anak dikasih pertanyaan tapi ada rewardnya itu suka sudah Pak. Jadi semangat menjawab itu walaupun salah itu semangat. Dan mencoba lagi akhirnya. Jadi ada dorongan mereka itu berusaha itu kan, berusaha mencoba lagi. Oh salah, apa ya? Akhirnya di pikiran mereka itu mereka berusaha untuk mencari jawaban yang benar dengan imbalan seperti itu, ada rewardnya. Mungkin apa ya? Pulpen atau buku kan bisa itu. Nggak perlu yang mewah-mewah, cuma yang mereka butuhkan aja, yang bermanfaat bagi mereka gitu. Diberikan soal pertanyaan ya. Bahkan kadang itu dulu kalau saya masih sekolah dulu sama guru saya diberikan tugas. Besok yang mengerjakan saya berikan hadiah. Itu semangat biasanya, mengerjakan itu semangat itu. Lain dengan besok kumpulkan dan tanpa adanya reward itu lain biasanya. Memang itu kayak apa ya? Secara tidak langsung kan mempengaruhi anak-anak gitu kan, dari adanya reward tadi, berikan kesemangatan tersendiri. Iya betul, memang seperti itu ya. Itu kalau anak-anak kecil. Kalau bagaimana kalau itu ketika anggap saja ya, ketika sudah terlanjur kamu dari kecil
itu memang kewajiban orang tua sebenarnya. Mendidik anak itu kan memang kewajiban orang tua, Betul. bukan kewajiban dari guru sebenarnya kan. Iya. Tapi berhubung orang tua itu mungkin keterbatasan waktu atau apa, itu kita sekolahkan, kita ajari ilmu agama lewat ustadz, Iya. lewat kiai. Itu kan sebenarnya kewajiban orang tua gitu. Bahkan ketika nanti itu anaknya itu tidak ditaruh di sekolahan atau tidak diberikan pendidikan agama maupun apa, itu nanti kan bisa dipertanggungjawabkan nanti kan di akhirat nanti. Nah, makanya kalau sudah besar nanti ya, kalau sudah besar, andaikan dari kecil itu memanglah kurang dari pendidikan ya, akhirnya ketika sudah besar itu bagaimana mengatasinya ketika sudah besar. Tapi memang mulai dari kecil memang salah sudah, apakah bisa diubah ketika sudah besar itu? Kalau menurut saya ketika anak-anak itu didikannya dari kecil itu Sudah salah ya? sudah iya kurang tepat lah ya, iya. kurang tepat. Dan pas dewasa mungkin SMA itu kan sudah, ini kita Sudah bicara mengerti. tentang ya pelajar SMA secara umum ya Pak. Iya. Secara umum misalkan anak-anak SMA itu kan rata-rata sudah pemikirannya biasanya sudah apa ya Pak, sudah agak terlalu kaku gitu. Iya. Terlalu kaku artinya Tidak kalau lugu lah. iya, kalau kita kasih tahu ini, kadang anak-anak itu nggak mau. Kadang itu Sulit. susah itu. Punya pemikiran sendiri kadang sudah. Akibatnya kan kalau kita ajak, misalkan anak SMA, ayo ngaji, pengajian di musola aja wis. Sulit itu. Susah sudah. Ayo tadarusan, habis Kalau terawih. sudah tidak biasa. Anak-anak itu kalau habis terawih itu rata-rata ini Pak sudah megang HP sudah pegang HP sekarang. Kalau nggak gitu, ini kalau pola didiknya salah. Kalau nggak gitu keluar sudah entah itu ngopi atau apa. Nah ini perlu apa ya? Artinya perlu salah satu caranya itu emang kita dari awal itu sudah mempersiapkan harusnya kan. Kalau sudah terjadi seperti ini memang perlu ketegasan dari orang tua atau saudara mungkin. Perlu kita berikan semacam ya kekerasan lah istilahnya. Anak-anak SMA itu kan sudah tahu mana yang benar yang mana yang salah, tapi tetap melakukan yang Tapi tidak memang benar. sulit ya ketika Iya, sudah memang seperti itu. sudah besar, didikan dari kecil sudah salah. Maksudnya kurang didikan dari kecilnya, ketika sudah besar itu salah. Itu sulit memang ya. Iya. Sama seperti istilah itu kan pernah dengar juga ya. Kalau pohon kalau sudah besar bengkok itu sulit Susah. untuk diluruskan. Iya betul. Malah kalau mau diluruskan itu bisa patah nantinya. Betul. Tapi kalau masih kecil, masih lunak, itu bisa kayak sedikit demi sedikit. Nanti ketika besar sudah bisa lurus. Iya betul. Memang istilah itu memang benar ya. Nah kalau pohon itu kan bengkok tua nggak bisa diluruskan. Ya, salah satu caranya ya dipotong itu tadi. Makanya dipotong. Akar permasalahannya itu tadi dihilangkan dengan cara potong. Itu kan ibaratnya kekerasan ya Pak. Kita pakai kekerasan kalau sudah gitu. Tapi agak sulit ya. Iya memang. Agak sulit. Kalau anak-anak itu kalau nggak dididik dari lebih awal, dipersiapkan untuk ke arah yang baik, itu nggak bisa, susah memang. Tapi insya Allah juga bisa. Insya Allah ada saja caranya nanti. Iya, itu Mungkin dari temannya kita nggak tahu. Kalau dari orang tuanya tidak bisa, mungkin kita minta tolong ke teman mainnya gitu. Teman mainnya bisa ngajak ke arah yang lebih baik, misalnya kita kerjasama gitu. Baik, berarti tentang masalah itu sekarang itu ya, berarti intinya itu ya, didikan anak itu memang penting mulai dari dini ya. Iya betul Pak, kalau itu. Mulai dari dini, dari masih kecil itu ya,
apalagi sekarang di bulan Ramadan. Ramadan kan, Ya, itu puasa memang jadi salah satu dari apa, dari rukun Islam ya, ya. wajibannya kita sebagai umat Islam ya. Iya, Termasuk anak-anak tadi kan, iya, kita diberikan pembelajaran seperti itu. pembelajaran. Kadang itu pakai puasa duhur, puasa setengah hari. Iya, puasa Itu setengah memang hari sebenarnya istilah itu tidak ada, tapi di masa kecil kita kan istilah seperti itu kan banyak kan. Ya, ya itu tadi kan untuk membiasakan pembelajaran anak-anak Tapi supaya sekarang ada apa tidak ya? ada insya Allah. Oh, ada. Tergantung nanti anaknya itu mau atau tidak gitu aja. Iya. Baik, mungkin itu ya yang Ya. kita bahas pada malam hari ini dan yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini. Ya, terima kasih pada Ya, sama-sama. Bapak Muhammad Hidayah Hadi. Nggih. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi Amin, kita semua amin. ya. Terutama Kita untuk sama-sama belajar ini, sama-sama Iya, iya. belajar, sama-sama sharing. Kalau nanti ada kesalahan kita bisa saling menegur, Nggih, betul. saling menegur dengan cara yang baik. Siap. Baik, terima kasih kepada Bapak Hadi Nggih. dan mungkin cukup pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi